Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer, gitu ya. Yang mana pokok bahasan yang hari ini kita bahas itu adalah routing menggunakan protokol RIP. Ya, yang mana routing itu sendiri merupakan sebuah proses, intinya sebuah proses, gitu ya. Sebuah proses untuk memilih jalur yang harus dilalui oleh paket data, ya, menggunakan perangkat router. Nah, jadi router ini yang akan meneruskan paket dari suatu jaringan LAN ke suatu jaringan LAN yang lainnya, hingga akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, seperti kita tahu bersama, ya, yang materi sebelumnya, yang mana router ini sebenarnya bisa dikonfigurasi menggunakan dua cara atau dua metode. Yang pertama itu kita konfigurasi router secara statik, yang mana tabel routingnya itu kita isi secara manual. Yang kedua itu adalah secara dinamis, tuh, yang mana tabel routingnya ini bisa terisi secara otomatis, tuh, menggunakan protokol atau aturan tertentu. Nah, yang mana yang hari ini yang kita bahas itu adalah protokol RIP atau aturan RIP, yaitu Routing Information Protocol. Tuh, yang mana salah satu metodenya itu menggunakan yang namanya distance vector. Oke, untuk memulai simulasinya seperti biasa, di sini saya menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracer, gitu ya. Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita harus menyiapkan desain dari jaringannya terlebih dahulu, gitu ya, untuk dapat mensimulasikan uh, kerja dari protokol RIP itu sendiri. Tuh, oke. Nah, nanti desain jaringannya kurang lebih seperti ini. Jadi memiliki 3 buah router, ya, kemudian 2 buah switch dan juga 4 buah PC. Tuh, buah PC. Oke, langsung aja kita siapkan dulu jaringannya, desain jaringannya. Jadi saya memerlukan 3 buah router, router 2, router 3, kemudian 2 buah switch, ya, 2 buah switch, kemudian 4 buah PC atau personal komputer. Nah, yang router paling atas itu saya pengen kasih nama router pusat. Kemudian router ini saya kasih nama router A, dan di sebelahnya itu router B, untuk lebih mudah kita untuk mengidentifikasi. Dan switch di sini switch A, yang di sini switch B. Nah, untuk PC di sini itu yang ini saya kasih nama PC A1. Kemudian yang ini saya kasih nama PC A2. Yang di sini saya kasih nama PC B1. Di sini itu PC B2. Nah, jadi kita sudah punya 3 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Selanjutnya, kita hubungkan terlebih dahulu semua perangkatnya. Ya. Untuk PC ke switch, saya pakai kabel straight. Ini. Dan sini juga saya hubungkan ke port 2. Nanti port satunya saya ingin hubungkan ke router. Ini port 3. Oke, yang ini juga port satunya saya hubungkan ke router 01, ke router A ke port 01. Jadi ingat,
port 01 ini saya hubungkan untuk jalur yang ke bawah. Nanti yang 00 saya hubungkan untuk jalur yang ke atas. Sebelah sini pun juga sama. Saya hubungkan ke 01. Nah, jadi 00-nya tuh nanti pun akan ke atas. Kemudian kita hubungkan router A ke router pusatnya melalui port 00. Dan di router pusatnya saya juga pakai port yang 00. Jadi dari router pusat ke router A itu menggunakan port 0. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun juga sama, ya. Port 1 itu saya hubungkan ke router B di port 00. Seperti ini. Nah, di port 00 di router B terhubung dengan port 01 di router pusat. Jadi kurang lebih seperti ini desain jaringannya. Tinggal kita konfigurasi terlebih dahulu IP address dari PC-nya. Ya. Di sini sebelumnya saya beri, jadi biar enak modifikasinya. Di sini saya pengen kasih alamat IP itu kelas C 192.168.10.0/24 gitu. Yang sebelah sini pun juga sama, saya pakai kelas C, tapi dia berbeda network. Di sini saya pakai 20.0/24 seperti ini. Nah, itu kemudian untuk menghubungkan router A ke router pusat, itu saya pakai alamat IP kelas B 72, kemudian 172, kemudian 16.0.0. Dan di router B ke router pusat saya pakai 172.17.0.0/24 ini kelas C. Dan untuk yang ini dia /16 kelas B. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bentar, saya pause dulu. Nah, jadi seperti ini desain jaringannya. Tentu saja ini belum bisa saling berkomunikasi satu sama lain, ya, karena alamat IP address-nya belum kita konfigurasi. Jadi pertama kita konfigurasi dulu di bagian PC-nya di jaringan A, di jaringan sebelah kiri. Ya. Ini tadi dia pakai alamat IP 192.168.10.2. Karena satunya nanti, titik satunya itu akan saya gunakan sebagai gateway. Seperti ini. Oke. Kemudian yang di PC A2 sama 192.168.10.3. Gateway-nya 10.1. Yang di sini di PC B1 itu dia pakai 20. 192.168.20.2. 168.20.1 itu sebagai gateway. Yang di sebelah sini 192.168.20.3, 192.168.20.1. Nah, sekarang tinggal kita coba ping dari PC A ke PC 2. Udah berhasil ya teman-teman ya. Dari PC B1 ke PC B2. Udah berhasil juga. Nah, jadi di jaringan sebelah kiri itu masing-masing komputernya sudah dapat berkomunikasi satu sama lain.
di B juga demikian. Tapi tidak bisa antara PC A dan PC B1 itu masih belum bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena memang routernya belum kita setting. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dulu yang di bagian router A, bagian router A. Ya. Tadi ini menggunakan port 01. Oke. 01 yang ke bawah ya teman-teman ya. Yang ke bawah, ini yang ke bawah. 01 kita beri alamat IP 192.168.10.1 ini sebagai gateway-nya. Gitu. Kemudian yang 00 itu yang ke atas, itu yang ke router pusat. Kita kasih aja alamat 172.16.0.1 seperti ini. Kelas B. Tuh. Kemudian di router B, kita lihat dulu dia di port berapa. Di port 01 yang ke bawah. Oke. Di port 01 router B, kita isi dia 192.168.20. On-kan dulu. 192.168.20.1. Kelas C. Kemudian yang di 0, ya di 0, termasuk kan yang ini networknya 172.17.0.1. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah kita konfigurasi yang di router A dan router B. Sekarang kita coba ping dari PC A1 ke router A. Sudah bisa ya, teman-teman. Dan dari PC B ke router B juga sudah bisa. Berarti antara PC dengan router itu sudah bisa terhubung. Tinggal yang ke router pusatnya aja lagi sebagai jembatannya antara router A dan router B. Kayak gitu. Nah, yang di sini tuh kita lihat dia pakai port yang 0. Jadi port 0 untuk yang ke kiri, yang ke router A, port 01 itu untuk yang ke router B. Nah, ya. Kita konfigurasi yang ke router A-nya terlebih dahulu. Pakai yang 0. Sini kita isi 172.116.0.2. Karena satunya tadi kan sudah dipakai di router A. Tuh. Kemudian yang di 01-nya itu kita pakai 172.17.0.2. Nah, seperti ini. Ini /16 juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal kita cek nih. Apakah dari router A ke router pusat itu sudah terkoneksi? Belum. Kita coba lagi. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Dan kita coba dari router B ke router pusat. Apa sudah bisa? Biasanya dia perlu 3 kali. Ya. 3 kali coba. Nah, 2 kali aja udah bisa. Nah, ini sudah berhasil ya. Dari router A ke router pusat sudah berhasil. Dan router B ke router pusat juga sudah berhasil. Sekarang kita coba dari router A ke router B. Nah, masih belum bisa gitu ya. Karena memang protokolnya belum kita buat, aturannya belum kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan tadi protokol RIP sebagai routing protokolnya. Jadi, di protokol RIP itu kalian cuman wajib mengingat 3
mantra ini, teman-teman ya. 3 aturan ini. Yang pertama, mantra pertama itu adalah router RIP, perintahnya. Mantra yang kedua itu adalah version 2. Mantra yang ketiga itu adalah network. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman itu cukup mengingatkan, cukup mengingat 3 mantra ini aja. Caranya seperti apa? Untuk mengkonfigurasinya. Caranya pertama, kita ke router A terlebih dahulu. Router A, kemudian ke mode CLI-nya. Kita lihat, nah ini sudah masuk ke config routernya. Ya, tinggal kita masukkan aja. Di sini kita pakai perintah yang pertama, router rip. Itu ya. Kita masuk ke config router. Jadi kita masukkan version 2. Kita pakai versi yang kedua. Nah, yang terakhir itu adalah network. Nah, di bagian network, kita masukkan semua network yang ada di sini. Ada 4 kan tadi. Network yang pertama itu 192.168.10.0. Kemudian network yang kedua 192.168.20.0. Network yang ketiga 172.16.0.0. Ya, yang terakhir network keempat 172.17.0.0. Nah, ini. Jadi lakukan ke semua routernya. Jadi router A sudah, sekarang kita ke router B. Nah, router B, tinggal kita router RIP, kemudian version 2, tinggal daftarkan network 168.10.0. Network 168.20.0. Network lagi 172.16.0.0. 17.0.0. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Di router B, kemudian terakhir itu ada di router pusat. Lihat di sini kita pakai router RIP version 2. Kemudian di sini network 168.10.0. Network 192.168.20.0. 3. Network 172.16.0.0. 172.17.0.0. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita coba. Ya, kita coba dari router PC A1 ke router pusat. Berhasil ya teman-teman ya. Dari PC A1 ke PC B1. Nah, juga berhasil. Jadi konfigurasi protokol RIP kita sekarang sudah berhasil teman-teman ya. Nah, belum, kita tunggu aja. Ada yang masih gagal. PC A1 ke PC B2. Sukses. Oke. Sebaliknya, coba. Sekarang, coba lagi. Nah, sukses. Jadi, seperti itu teman-teman. Simple, sederhana untuk konfigurasi routing protokol menggunakan protokol RIP, gitu ya, RIP. Jadi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di
Mungkin kita bahas lagi selain protokol RIP. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas eh, routing secara dinamik tapi menggunakan protokol EIGRP. Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.